Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1145 berjudul Kebakaran di Distrik Hutan Kedua di rute cabang ke-8. Nah, chapter kali ini memiliki color split dan juga cover story, dimana pada cover color splitnya adalah cover color split spesial yang digambarkan oleh Midori Matsuda, yaitu seorang desainer daripada karakter di anime One Piece. Dan diketahui, bajak laut topi jerami berada pada suatu ruangan penuh dengan TV menonton episode baru anime Egghead. Sementara pada cover story-nya terdengar ulti yang berkata, "Peitan masih hidup dan Yamato telah menghancurkan papan target panah tempat ulti dikurung. Dan sekarang Ulte memeluk Petsuan yang masih dirantai di lantai." Nah, chapter dimulai dengan halaman ganda yang luar biasa di Underworld. Zoro, Sanji, dan juga Goldberg sedang berburu daging untuk Loki. Dan mereka menemukan Brontosaurus raksasa yang disebut Grogisaurus, di mana ya makhluk itu menyerang mereka bertiga. Kemudian kita bisa melihat Goldberg menggunakan perisainya yang memiliki mata dan mulut untuk melindungi mereka, dan perisai itu berhasil mematahkan gigi daripada makhluk Grogisaurus itu. Sementara Zoro dan Sanji menggunakan serangan combo Arme Air Power Shoot untuk melawan Grogisaurus, di mana ya Sanji menendang Zoro ke arah Grogisaurus tersebut dan kemudian Zoro menebas kepalanya. Lalu Goldberg mengatakan ada sebuah pondok pemburu di dekatnya dengan perlengkapan memasak, jadi mereka bisa menggunakannya untuk memasak daging tersebut. Sementara itu, Sanji bertanya kenapa perisai Goldberg bisa berbicara, dan Goldberg menjelaskan bahwa perisainya yaitu Ness adalah homie yang menjadi hidup saat pertempuran ketika ayahnya bertarung melawan Big Mom selama Winter Solstice 63 tahun yang lalu. Kemudian mereka kembali ke tempat Loki dan Loki menjelaskan kepada mereka semua bahwa God Knight atau Holy Knight muncul dan menyerangnya. Dan di sana Hairudin bertanya apakah Loki punya dendam dengan mereka saat dia mengamuk di luar negeri atau di luar Elbaf. Dan di sana Loki berkata, "Jangan bodoh, kalau aku sampai bertemu dengan orang-orang itu, aku sudah jadi raja dunia sekarang." Lalu di sisi lainnya, Sanji memasak Grogisaurus dan terlihat Luffy mulai memakan daging tersebut. Tapi Sanji kemudiannya mengatakan atau mengingatkan kepada Luffy bahwa daging itu untuk Loki. Dan menyadari hal tersebut, Luffy langsung mengalihkan daging tersebut dan memasukkannya ke mulutnya Loki. "Makan ini Loki." Tapi ternyata daging itu sangat panas dan Loki menjerit kepanasan. Panas! Sementara itu, God berkata kepada Luffy, "Luffy, lukanya bisa terluka lagi kalau kau lakukan itu." Dimana di sana Loki sangat marah kepada Luffy dengan berkata, "Kau mau membunuhku ya?" Tapi di sana Luffy berkata, "Oh, kau sudah hidup kembali. Lagi pula kalau kau tidak makan, kau tidak akan sembuh." Lalu kemudiannya Luffy yang melihat Loki kesulitan menelan dagingnya, jadi Luffy membawakan sebuah mangkuk besar berisikan sup panas ke Loki. Namun Luffy malah menumpahkan semua sup itu ke tubuhnya Loki. Wah, sengaja nih. Dan Loki pun langsung menyuruh Luffy untuk menjauh darinya. Sementara Gert diam-diam memberikan jempol ke Luffy karena dia emang membenci Loki. Kemudian Loki berkata, "Tak kusangka kau begitu ingin bertemu dengan Nakagami lagi. Ya, aku bukan berarti aku tidak mengerti kekagumanmu itu untuk seorang bajak laut yang kau temui saat masih kecil." Dimana mendengar hal tersebut, Luffy berkata, "Kedengarannya seperti kau juga punya seseorang seperti itu." Dan Loki menjawab, "Ya, aku dulu punya seseorang. Rasanya menyesal pernah jadi bocah tolol saat itu." Dan flashback pun dimulai, menunjukkan Loki kecil berbicara dengan seorang bajak laut misterius. Meskipun hanya siluet dan salah satu matanya terlihat, jelas bahwa bajak laut itu adalah Rock di Zebek. Yang mana Loki kecil berkata, "Ayo, bawa aku bersamamu." Namun Zebek berkata, "Jangan paksa aku untuk mengulanginya. Aku tidak datang ke sini untuk bertemu bocah seperti kau." Dan Loki berkata pula kemudiannya, "Kalau begitu, lawan aku." Dan Zebek hanya bisa berkata, "Hah?" Kemudian panel terakhir daripada flashback kali ini menunjukkan Loki kecil tergeletak di tanah
terluka parah dengan sebilah pedang tertancap pada tubuhnya. Dan melihat hal tersebut, kita bisa melihat juga di sana Edward Newgate muncul atau Shirohige menegur Sebek atas apa yang ia lakukan kepada Loki dengan berkata, menggunakan pedang asli pada anak kecil itu terlalu keterlaluan. Tapi Sebek berkata, tutup mulutmu, Newgate. Dan scene kembali ke masa kini. Loki mengucapkan sesuatu dengan nada serius tapi penuh dengan nostalgia. Aku lahir di era yang salah. Lalu scene beralih ke hutan yang berada di Sunworld, di mana dalam halaman gandeng sangat luar biasa, kita bisa melihat Giant Warrior Pirate bertarung melawan berbagai monster seperti Loki, Draugr, dan juga hantu dalam kapal Great Eyrick edisi Sval. Di mana kemudiannya Dory berkata, para Draugr ini seperti pasukan. Sementara Brogy mengatakan, gak apa-apa, hantu di mana-mana seperti yang diharapkan dari anak-anak. Yang mana di sisi lainnya, Gaban melompat melewati para raksasa dan membelah monster Loki menjadi dua bagian dengan kapaknya itu. Di mana pula kemudiannya Gaban mengatakan bahwa jika anak-anak tahu seperti apa Loki yang sebenarnya, maka monster mimpi itu akan jauh lebih menakutkan daripada ini. Lalu Gaban merasakan tiga suara yang tidak bisa menyembunyikan diri sepenuhnya dari Gaban. Dan pula kemudiannya Gaban berkata, jika bahkan Elbaf tidak aman, maka dunia pasti akan berakhir. Kemudian kita bisa mengetahui kalau tim pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang ada di sana, tetapi mereka tidak bisa mengendalikannya. Sementara itu, Saul telah mengalahkan Fenrir, tapi ia tidak bisa menghentikan anak-anak yang terus berjalan, dan mereka hampir mencapai api yang ada di depan mereka itu. Namun tiba-tiba Jinbe muncul di dalam sungai awan laut dan menggunakan serangan baru bernama Cool Current Soul Throw untuk memadamkan api. Dan chapter kali ini berakhir dengan kelompoknya Kolon. Kolon mengatakan bahwa Jinbe sangat keren dan berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan anak-anak. Kolon menjelaskan bahwa meskipun semua orang di sekolah sangat membencinya, ia tetap menganggap mereka sebagai teman. Dan di sana Nami berkata, kami akan menyelamatkan mereka. Aku setuju, seru Kolon di sana. Namun tiba-tiba di panel terakhir pada chapter kali ini, Gunko muncul di atas kapal Sval itu menggunakan kekuatan panahnya. Dan Kolon, Nami, Usopp, Jinbe, serta Brook terkejut melihatnya. Dan di sana Gunko berkata, tak kusangka ada anak-anak lain selain mereka di sekolah ini. Siapa orang ini? Tanya Kolon. Dan Gunko berjawab, anak yang sangat bersemangat. Dan ya, chapter berakhir di sini. Yang minggu depan libur.